Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan Allah? Karena semua yang ada di alam semesta saat ini sedang beristighfar, memohon kepada Allah, memohon ampunan untuk siapa? Untuk yang menuntut ilmu Allah, yang sedang di majelis ta'lim, yang sedang berada untuk menjalankan syariat Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikan-ikan di laut beristighfar buat kita. Yang ada di langit beristighfar buat kita. Bahkan alam semesta memohon ampun kepada Allah untuk kita semua yang menuntut ilmunya Allah. Amin ya rabbal alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kitabnya ya. Halaman berapa? Masih halaman awalnya, halaman ke-7. Betul? Halaman ke-7 baris ke nomor 3 ya. Nomor 3 titik yang ada duanya itu ya. Wa makna qauluhu. Apa yang mana? Betul itu. Ya, baris ke 2, 3, 4 ya. Paragraf ketiga baris ke-4. Kan ada nomornya tuh 2, 3 ya. Nah, baris ke-4. Wa makna qauluhu ana aghna syuraka'i 'ani syirki, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Udah ketemu belum? Yang belum ketemu tanya sama yang sudah ketemu. Ya, baris ke-4 di tengah-tengah letaknya. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna dan artinya, dan arti begitu aja, jangan pakainya. Wa makna dan arti, wa makna dan arti qauluhu firman Allah melalui hadis qudsi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Firman Allah, Allah yang berfirman ini. Qauluhu firmannya atau firman Allah. Wa makna dan arti qauluhu firman Allah. Sudah? Ana aku aghna syurakai zat yang sangat tidak butuh. Nah, kalau aghna itu sangat tidak butuh. Aghna syurakai sangat tidak butuh sekutu. Aghna syurakai sangat tidak butuh sekutu. Sangat SGT, tidak TDK, butuh BTH. Kan jadi muat ya. Sangat tidak butuh sekutu. Terserah sekutu mau diapain tulisannya ya. Sudah? Ani syirki, dari sekutu.
Sudah? Maknahu artinya ana aku. Pokoknya kalau ada ana aku. Man ana, siapa aku? Siapa aku? Gitu ya. Ana aku. Ghaniyun, tidak butuh. Ana aku. Ghaniyun, tidak butuh. Anil amali, dari amal. Anil amali, dari amal. Alladzi, yang fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Pokoknya kalau ketemu alladzi, yang ketemu fihi, di dalamnya, gitu ya. Syirkatun, syirik. Syirkatun, syirik. Li ghairi, kepada selain aku. Syirkatun, syirik. Li ghairi, kepada selain aku. Mimman, dari orang. Mimman, di atas mim yang kedua ada tasydid. Mimman, dari orang. Amila, yang beramal. Amalan, dengan amalan. Mimman, dari orang. Amila, yang beramal. Amalan, dengan amalan. Li ghairi, karena selain aku. Li ghairi, karena selain wajhi, aku. Li ghairi, karena selain wajhi, aku. Fa'ana, maka aku. Fa'ana, maka aku. Minhu, darinya. Kalau fihi, di dalamnya. Minhu, darinya. Minhu, darinya. Bariun, itu terbebas. Nggak mau tahu, nggak mau deket-deket, melepaskan diri. Nah, itu bariun, terbebas. Yakni, yaitu. Yakni, yaitu. Minal amali, dari amal. Minal amali, dari amal. Wa yuqalu, dan dikatakan. Wa yuqalu, dan dikatakan. Yakni, yaitu. Pokoknya yang ada yakninya artinya yaitu. Yakni, yaitu. Kalau bahasa Indonesianya yakni. Yakni. Ada ya? Yakni. Itu dari serapan bahasa Arab. Ya, yaitu minal amili, dari yang beramal. Minal amili, dari yang beramal.
Dikit lagi ya, sampai titik ya. Fafi maka di dalam. Fafi maka di dalam. Maka kalau panggil suaminya papi di dalam begitu ya. Karena fafi itu maka di dalam. Nggak boleh keluar kalau dipanggilnya papi ya. Hadzal khabari hadis ini. Hadzal khabari hadis ini. Khobar itu hadis. Hadzal khabari hadis ini. Dalilun dalil sama. Dalilun dalil artinya ala atas. Ala itu apa? Atas. Annallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu tidak menerima la yaqbalu tidak menerima minal amali dari amal. Serem banget, Masya Allah. Sudah? La yaqbalu tidak menerima minal amali dari amal syai'an sedikit pun. Syai'an sedikit pun. Illa kecuali. Tuh udah bisa baca. Illa berarti sudah bisa baca. Ya, alhamdulillah. Ya keberkahannya begitu. Walaupun nggak ada harokatnya nanti bisa baca insya Allah. Ya. Kecuali makana apa-apa yang adalah makana apa-apa yang adalah apa-apa kana yang adalah makana apa-apa yang adalah kholison ikhlas. Kholison ikhlas liwajhihi karena Allah. Tidak akan menerima kecuali yang ikhlas karena Allah. Liwajhihi karena Allah. Fa'idha maka apabila maka MK apabila APBL ya. Fa'idha maka apabila lam yakun tidak adalah lam yakun tidak adalah TDK ADL disingkat-singkat biar sampai mana tadi? Lam yakun khalisan tuh bisa baca lagi. Alhamdulillah. Khalisan ikhlas. Terus apa bacanya ke sana? Fala terus coba. Yakbalu yukbalu. Yang mana? Yukbilu yukabbilu yukabbalu yukabulu yakbalu yukbilu yang betul yukbalu. Fala yukbalu minhu maka tidak diterima darinya minhu darinya.
fala yuqbalu maka tidak diterima, fala yuqbalu tidak diterima, minhu darinya. Sedikit lagi. Minhu darinya. Fala yuqbalu maka tidak diterima, minhu darinya. Wala thawaba dan tidak ada ganjaran atau pahala. Thawab itu ganjaran atau pahala. Wala thawaba dan tidak ada ganjaran lahu baginya. Wala thawaba dan tidak ada ganjaran lahu baginya. Kan ketemu lahu banyak ya, setiap lahu baginya. Fil akhirati di mana? Di akhirat. Fil akhirati di akhirat. Wa masiruhu dan tempat kembalinya. Wa masiruhu dan tempat kembalinya ila jahannama, ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa masiruhu dan tempat kembalinya ila jahannama, ke neraka jahannam. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna dan artinya arti qauluhu firman Allah, ana aku aghna syurakai zat yang sangat tidak membutuhkan, anisyirki dari sekutu. Maknahu artinya ana aku ghaniyun tidak butuh, anil amali dari amal, alladzi yang fihi di dalamnya syirkatun syirik, li ghairi kepada selain aku, mimman dari orang, amila yang beramal, amalan dengan amalan, li ghairi karena selain, wajhi aku, fa'ana maka aku, minhu darinya, bariun itu terbebas, yakni yaitu minal amali dari amal, wa yuqalu dan dikatakan, yakni yaitu minal amili dari yang beramal, fafi maka di dalam hadzal khabari hadis ini, dalilun dalil, ala atas, annallaha ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu tidak menerima, minal amali dari amal, syai'an sedikit pun, illa kecuali, makana apa-apa yang adalah, kholisan liwajhihi karena Allah, faidza maka apabila, lam yakun tidak adalah, kholisan ikhlas, fala yuqbalu maka tidak diterima,
minhu darinya, wala thawaba dan tidak ada ganjaran lahu baginya fil akhirati di akhirat, wa masiruhu dan tempat kembalinya ila jahannama ke neraka jahannam. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini pengarang kitab menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak butuh sekutu, nggak butuh ya. Siapa sih sekutu-sekutunya Allah yang kita tuhankan? Yang kita anggap Tuhan siapa? Bisa jadi diri kita sendiri, betul? Keegoisan kita. Kita seringkali keinginannya itu bukan keinginan Allah, bukan keinginan yang berasal dari hidayah, tapi keinginannya dari nafsu kebanyakan kita tuh. Betul kan? Ya. Beda keinginan yang asalnya dari Allah yang berupa hidayah, ya, atau keinginan yang asalnya dari nafsu, beda. Coba, ulaika ala hudam mir, mereka itu berada di atas hidayah. Apa yang berada di atas hidayah? Keinginan-keinginannya, harapan-harapannya, tujuan-tujuannya itu tidak berdasar hidayah dari Allah. Tapi keinginan-keinginannya itu biasanya dari nafsunya, dari keinginan diri sendiri. Ya, dari hawa nafsu. Coba nih, saya tanya, Bu, kalau lapar pengen mana Allahnya? Nggak ada Allahnya, jawabannya berarti bukan berasal dari Allah, itu bukan berasal dari hidayah. Tapi ketika ditanya kalau lapar pengen menjalankan perintah Allah berupa makan, itu berasal dari hidayah. Beda enggak? Perutnya nih kerucuk main keroncongan tuh perut, ya betul? Lapar enggak? Ya Allah, saya berkeinginan menjalankan perintahmu untuk makan. Karena makan juga diperintah oleh Allah. Kulu wasyrabu. Kata Allah, kulu, makan. Wasyrabu, minum. Silakan makan, silakan minum. Berarti kita itu makannya diperintah Allah. Keinginannya beda, kita sih banyaknya dari nafsu, bukan berasal dari hidayah. Ya. Contoh lagi, kalau ngantuk pengennya menjalankan perintah Allah berupa istirahat, hadirin, ya, fastarihu, maka beristirahatlah. Kita istirahatnya tidur, betul? Kalau sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, khususnya yang khalifah yang 4, itu istirahatnya di mana? Di sholat. Tidur yang kayak kita tuh di bed cover. Kalau kata anak-anak sekarang kan begitu ya. Itu bahasa Jawa Pak Ustaz. Iya, bahasanya cek sebelah sana dikit ya. Bed cover. Apa itu? Yang tidurnya di atas kasur, yang tidurnya pakai guling, pakai bantal. Enggak begitu, sahabat. Ya. Andai kata tiduran rebaan yang gigir, apa itu yang gigir? Tidur miring gitu ya, rebahan, itu yang bahasa Sunda sih ngerti ya. Istirahat sambil gogoleran, jarang yang begitu tuh. Ya. Ini kenapa bahasanya nyakur-nyakur hadirin? Ya, kenapa? Karena keinginan beristirahatnya itu diganti dengan hal yang lebih manfaat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya, kenapa enggak tidur-tidur? Ya, saya tidur kok. Ya, kenapa enggak istirahat? Saya istirahat kok. Lah, di mana istirahatnya? Pada saat saya sholat, itulah istirahat saya. Sama Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khalifah yang 4 yang mulia sahabat Rasulullah SAW, itu di mana istirahatnya? Istirahatnya pada saat sholat. Jadi kalau habis sholat seger, sholat, ya, assalamualaikum, assalamualaikum, perang, istirahat lagi, sholat lagi. Masya Allah, kita belum bisa ya, belum bisa. Nggak tidur semalam aja, balasannya 2 hari 2 malam. Nggak tidurnya semalam nih, ya, dari mulai sore terus sampai pagi sampai subuh nggak tidur nih, ya. Wah, udah balas dendamnya 2 hari 2 malam nggak tidur ya. Gara-gara nggak tidur semalam jadi tidur melulu, ya. Bangun, makan gitu kan, tidur lagi, sholat ketinggalan. Masya Allah, ya. Bagaimana caranya biar keinginan kita tuh jangan dari nafsu terus, tapi keinginannya berasal dari hidayah Allah. Keinginannya itu keinginan Allah, yang artinya berasal dari hidayah. Ya, kita harus dekat-dekat sama pemilik hidayah. Kita harus dekat-dekat sama hidayah itu sendiri. Siapa pemilik hidayah? Allah Jalla Jalaluhu. Siapa hidayah itu? Siapa hidayah itu? Quran, Ruhul Quran. Kita jarang menyapa Ruhul Quran. Quran itu punya ruhnya, ya. Tapi kita nggak pernah tuh merasa bersalah kalau kita nggak baca Quran. Pernah ngerasa bersalah nggak baca Quran tuh? Nggak pernah, jarang. Andai pun kata mungkin sekali, mungkin di sekampung ada cuma 1 orang. Belum tentu juga itu juga. Merasa bersalah nggak baca Quran pada hari itu, jarang orang yang begitu. Padahal hidayah itu di dalam Al-Quran. Orang yang membaca Quran, orang yang mentafakuri Al-Quran, orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah. Lalu apalagi hidayah? Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah hidayah. Kita jarang mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mendekatkan dirinya? Pakai sholawat. Bagaimana mendekatkan dirinya? Bertafakur mengenai apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Mau pakai sendal, Rasulullah pakai sendal bagaimana ya? Ya, ini bagi laki-laki. Kalau bagi yang perempuan, contoh ummahatul mukminin, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ibunda Khadijah, contoh ya Ibunda Aisyah, contoh. Bagaimana itu romantisnya seorang istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi itu bukan sembarangan, ya. Yang ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah itu bukan karena nafsu, tapi karena memang sudah hidayah dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menikahi anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ternyata kecerdasannya di luar batas kemampuan manusia. IQ-nya lebih cerdas daripada yang lain. Kekuatannya, tahu kekuatan Ibunda Aisyah itu lebih kuat dibandingkan 3 orang sahabat. Andai kata ada sahabat yang punya anak, kemudian anaknya itu laki-laki dan dikali 3, ya, masih kalah dengan Ummina Aisyah. Bagaimana itu dengan Ibunda Khadijah Al-Kubra? Ya, yang ketika seluruh hartanya diperjuangkan untuk agamanya Allah, diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, bahkan bukan cuma hartanya, nyawanya pun diperjuangkan, ya, untuk perjuangan baginda Rasulullah SAW. Sampai ketika menjelang wafatnya itu bajunya 73 tambalannya. Tambelan bajunya. Iya. Yang tadinya Ibunda Khadijah Al-Kubra itu adalah orang yang paling kaya di Makkahul Mukarramah,
2/3 kekayaan Mekah ketika itu, yang ada pada kerajaan-kerajaan Quraisy ketika itu, bahkan kabilah-kabilah itu kekayaannya miliknya Ibunda Khadijah al-Kubra. 2/3 kekayaan Mekah ketika itu punya Ibunda Khadijah al-Kubra. Masya Allah, hartanya direlakan. Ya, ini contoh-contoh orang yang begitu taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, ya, dan kepada suaminya tentunya. Betul? Orang yang syirik itu, Allah berkata kepadanya, aku tuh kaya, nggak butuh sama amal, nggak butuh. Kamu beramal karena aku, tapi juga karena pengen dipandang orang lain, saya nggak butuh. Kamu sholat karena aku, betul ada karena akunya, tapi juga karena pengen dilihat suami, anak, dan mertuamu, pengen dianggap soleha. Aku nggak butuh sama yang begitu. Ya. Kalau kita masih saja amal-amalnya, keinginan-keinginannya, tujuan-tujuannya, harapan-harapannya jauh dari Allah, jauh dari hidayah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yuqbalu, tidak akan menerima amalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, la thawaba, tidak ada ganjaran fil jannah, di surga. Kita nyangkanya di dunia banyak sedekah, tahu-tahu nggak ada di surga. Ya, ketika dihisab, mana amal saya ya Allah? Nggak ada. Bukankah ada seorang yang ketika di hari kiamat dia mendatangi Allah Jalla Jalaluhu, wahai orang yang kaya sini, ada apa ya wahai Allah? Kamu sudah saya kasih kekayaan waktu di dunia tuh. Ya, dikemanakan itu harta kamu? Ya Allah, harta yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku pergunakan untuk bersedekah, berinfak, untuk bersilaturahim, untuk menolong orang-orang yang lemah. Apa kata para malaikat? Ya Allah, kadzabta, bohong kamu, pembohong besar kamu. Ya, kenapa? Karena sedekahnya bukan karena Allah, karena bersilaturahimnya bukan karena Allah, karena menolong orang lainnya bukan karena Allah, maka tidak ada bagian ganjaran pahala apapun itu yang di akhirat nanti. Ya, amalnya kosong di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, berbuatnya harus karena Allah. Coba saya tanya lagi sekarang, yang cerdas jawabnya. Kalau tadi jawaban jujur semua, ya. Kalau lapar pengen makan, nah itu tuh jawaban jujur. Kalau haus pengen minum. Coba sekarang jawaban cerdas, ya, Bu. Nungguin ya. Kalau suami memanggil dan butuh pertolongan, apa yang harus ibu lakukan? Suami kan pengen dibikinin kopi, butuh pertolongan kita ya. Ma, iya Pak, mau kopi. Apa yang harus ibu lakukan? Di hatinya, di pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat menjalankan perintahmu atau perintah Allah, taat kepada suami karena ada beberapa hal yang menyebabkan manusia dijamin masuk surga, khususnya bagi istri. Catat ya, ibu-ibu kan sudah jadi istri semua, bukan? Ada juga yang jadi suami ya. Oh gitu. Ya, ada yang jadi suami, ada yang jadi suami istri juga. Betul? betul. Wah, itu dahsyat. Masya Allah. Ya, ada minimal 3. Berapa? 3. Minimal ada 3 yang menyebabkan seorang wanita itu masuk surga. Masuk mana?
3. Lagi. Iya. Ada 3 ditambah 1, 4 berarti. Ya. Jaminan